Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma. Saya berasal dari program studi Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo, Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Fitoremediasi Logam Timbal atau PB menggunakan tanaman melati air Echinodorus palaefolius pada limbah industri peleburan tambangan dan Kuningan. Baik, langsung saja materi pertama saya akan menjelaskan pengertian tembaga atau PB. Tembaga adalah unsur kimia dengan nomor atom 29 dan nomor massa 63,54 merupakan unsur logam dengan warna kemerahan. Yang kedua, sifat tembaga adalah merupakan sifat konduktor, dapat dirol, ditarik, dan ditekan. Adapun manfaat tembaga sebagai bahan untuk kabel listrik dan kumparan dinamo. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya tembaga pada PB. Nah, tahap yang dilakukan dalam proses pembentukan PB, yang pertama itu melakukan flotasi atau pengapungan. Yang kedua, melakukan pembesian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang ditimbulkan dari pencemaran timbal atau PB pada kesehatan. Baik, salah satunya di sini pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini sudah banyak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Kondisi lingkungan tercemar dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Pencemaran lingkungan terjadi sebagai akibat masuk atau dimasukkan sesuatu makhluk hidup, zat atau energi ke dalam lingkungan. Jenis bahan pencemaran yang berbahaya berupa pencemaran logam berat, sangat beracun, dapat menghancurkan tatanan ekosistem organismenya. Timbal PB juga ini dapat merusak jaringan saraf dan ginjal. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan solusi bioteknologi dengan menggunakan fitoremediasi. Fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan, baik secara in situ menggunakan kolam buatan atau reaktor, sedangkan in situ adalah secara langsung di lapangan pada tanah atau daerah yang terkontaminasi limbah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja fitoremediasi. Nah, di sini yang pertama, fitoremediasi dapat dibagi menjadi ada fitoreaktasi, rizofiltrasi, fitodegradasi, fitostabilisasi, dan fitovolatilasi. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknologi fitoremediasi. Adapun mekanisme kerja fitoremediasi mencakup beberapa proses. Yang pertama, fitokrasi, rizofiltrasi, fitodegradasi, fitostabilisasi, fitovolatilasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian fitoremediasi. Yang pertama, keuntungan fitoremediasi adalah dapat bekerja pada senyawa organik dan anorganik. Kedua, proses dapat dilakukan secara in situ dan ex situ, mudah diterapkan dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Teknologi yang ramah lingkungan dan bersifat estetik bagi lingkungan. Yang kelima, serta dapat mereduksi kontaminasi dalam jumlah yang besar. Di sini, kerugian fitoremediasi ini meliputi yang pertama, prosesnya memerlukan waktu yang lama, bergantung kepada keadaan iklim. Ketiga, dapat menyebabkan terjadinya akumulasi logam berat pada jaringan dan biomasa tumbuhan. Dan yang keempat, dapat mempengaruhi keseimbangan rantai makanan pada ekosistem. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi
Tumbuhan melati atau air merupakan tumbuhan yang akarnya terletak pada dasar perairan dan reproduksinya secara fleksibel, menurut Letunen tahun 2009. Tumbuhan ini dapat digunakan pada fitoremediasi karena dapat menurunkan kadar nutrien atau eutrofikasi pada perairan. Baik, adapun kesimpulan pada materi saya ini adalah fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan baik secara ex situ dan in situ. Kedua, proses prinsip kerja fitoremediasi dapat dibagi menjadi fitokrasi, rizofiltrasi, fitodegradasi, fitostabilisasi, dan fitovolatilasi. Yang ketiga, keuntungan fitoremediasi adalah dapat bekerja pada senyawa organik dan anorganik. Prosesnya dapat dilakukan secara in situ dan ex situ, mudah diterapkan dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Teknologi yang ramah lingkungan dan bersifat estetik bagi lingkungan serta dapat mereduksi kontaminan dalam jumlah yang besar. Adapun daftar pustaka terlampir. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.